Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Allah selalu dipuji apapun keadaannya. Karena semua yang terjadi pokoknya terjadi, suka maupun duka pokoknya terjadi. Itu takdir, ketetapan dari Allah. Allah Maha mengetahui, Allah mencatat, Allah mewujudkan. Kebaikan-kebaikan itu merupakan fadilah dari Allah. Musibah-musibah sebagai ujian duka. Atau musibah bila orang itu merasa tersiksa, mengingatkan berarti dia punya dosa. Semuanya mengandung manfaat. Karena Allah telah membimbing kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak mencipta semuanya sia-sia, semuanya penuh makna. Maka untuk itu jaga kami dari api neraka yang sering tidak bisa mengambil pelajaran. Termasuk musibah yang menimpa keluarga Pak Toto dengan diambilnya kembali istri beliau. Insya Allah setahu kita adalah orang-orang baik dan semoga betul-betul baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa-dosanya, dirahmati, dijega dari siksa kubur. Di sana rumahnya lebih baik, keluarganya lebih baik. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan jenazahnya. Sejak dari memandikan sebagian, mengafani sebagian, nyolati bisa bareng-bareng, mengubur seolah kita juga bisa hantarkan bareng-bareng. Semoga kita mendapatkan pahala 2 qiraat, 2 gunung besar, setidaknya segede gunung Uhud dengan sholat dan mengantar jenazah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Di dalam pengurusan jenazah nggak ada bunga-bunga, yang ada nanti tabur tanah. Menabur tanah ke arah kepala 3 kali, setelah itu mendoakan, ya Allah tetapkan dia di dalam iman, tetapkan untuk bisa menjawab pertanyaan di kubur. Nanti akan dikatakan 6 solihan, nami solihatan, tidurlah yang pulas ketika bisa menjawab. Siapa yang kamu sembah? Tentunya Allah. Agama apa yang kamu peluk? Tentunya Islam. Cara beribadah, tuntunan siapa yang kamu kerjakan? Tentunya tuntunan dari Rasul. Makanya kita mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, bagaimana cara beribadah, termasuk cara mengurus jenazah. Apabila bisa menjawab, akan dikatakan silahkan tidur yang pulas. Kelak semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang kelak semoga kita dikumpulkan di surga Allah Ta'ala. Tadi tali kepala tidak dilepas, yang tetap terbuka ketika dikubur itu untuk orang yang laki-laki pas manasik umroh atau haji. Itu memang kepala tidak ditutup. Tujuannya, hikmahnya, nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan talbiyah. Selebihnya adalah ditutup sebagaimana fungsi kafan. Dan tidak ada kebenaran lek gak dibuka nanti jadi demit pocong, nggak ada. Karena orang mati digenggam oleh malaikat, nggak ada ceritanya monyowane merucut balik ke dunia, nggak ada. Akidah reinkarnasi tidak ada. Yang ada mati sudah di alam kubur, berikutnya nggak ada yang pulang ke dunia. Makanya demit pocong itu cerita yang kita belum tahu siapa yang menceritakan benar tidaknya. Kemudian patok cukup 1, sebagaimana di TMP Taman Makam Pahlawan itu juga 1, lebih cocok kepada sunnah. Semoga dengan kita pasang 1 patok, ini akan lebih dekat kepada sunnah. Berikutnya, butuh kita ketahui bahwa orang mati itu tidak mati. Orang mati itu hanya pindah alam.
yang semakin lama semakin berat. Dulu ketika kita anak-anak, sing dipikir dolanan ra cocok nangis. Kita semakin dewasa, semakin berkembang. Ketika sudah balik, mikir rabi. Sudah dewasa, ngopeni anak putu. Yang jelas semakin lama itu semakin berat. Maka di alam kubur lebih berat daripada di dunia. Di padang mahsyar lebih berat daripada di alam kubur. Taruhan nasib surga neraka lebih berat daripada semuanya. Itu tidak mati. Orang di kubur itu mungkin dapat nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Makanya di dalam sholat kita sebelum salam pas tahiyat di sana ada bimbingan memohon perlindungan. Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tentunya kita sholat membaca doa itu. Ya Allah, lindungi saya dari siksa jahanam. Lindungi saya dari siksa kubur. Lindungi saya dari fitnahnya hidup dan mati. Lindungi saya dari fitnah sang dajjal, fitnah yang sangat besar. Ini menunjukkan kepada kita di alam kubur itu adalah tidak mati, tapi hidup. Mungkin dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Maka untuk itu yang ia dapatkan adalah apa yang ia amalkan. Makanya kalau dia punya ilmu syar'i, punya akidah tauhid, memiliki sholat yang khusyuk, memiliki sholat, zakat, puasa, haji, dan amal soleh yang lain, betul-betul ikhlas, diterima oleh Allah, nanti akan dijilmakan di dalam kubur makhluk yang cakep, sehingga sang jenazah tanya, siapa kamu kok cakep banget? Dia menjawab, saya amal solehmu yang diwujudkan teman di alam kubur. Semoga amal-amalnya diterima. Semoga kita yang masih hidup menyiapkan amal-amal kita. Tapi sebaliknya, siapa yang punya ilmu enggak, sholat tidak, tauhid enggak, amal ketaatan enggak, kejahatan iya. Nanti dalam kubur akan ditampakkan makhluk yang welek banget. Ditanya, siapa kamu kok elek? Saya amal jelekmu. Itu sangat membahayakan sekali. Maka amal kita itu adalah untuk teman di alam kubur. Maka mumpung belum mati, segeralah beramal. Cari ilmu syar'i, mengikuti kajian Islam, Al-Quran. Ditafsirkan dengan sunnah pemahaman para sahabat. Akidah kita benar, ibadah kita benar, sholat kita benar, akhlak kita benar, serawung kita benar, tingkah laku kita benar. Mumpung masih hidup, itu kesempatan memang hidup untuk kepentingan itu, kerja itu sarana, keluarga itu sarana, tujuannya untuk beramal soleh. Tentunya di dalam sholat jenazah kita mendoakan, ya Allah gantilah rumahnya di alam kubur lebih baik daripada di dunia, termasuk juga keluarganya. Ini semua memberitahu kepada kita bahwa di alam kubur itu adalah hidup, maka kita harus menyiapkan sejak dari awal. Kemudian terakhir disampaikan syukran jazakumullah kepada semuanya yang telah turut serta untuk terselesainya pengurusan jenazah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan sebelum kita pulang, silahkan nanti menabur 3 kali dan mendoakan, karena pesan Nabi, istaghfiru li akhikum wa sallallahu safat fa innahu an yus'al. Dulurmu sing ninggal kuwi suwun nyon yang Allah muga-muga ditetapkan di dalam iman, bisa menjawab pertanyaan karena dia akan ditanya. Silahkan nanti mendoakan, boleh menghadap kiblat sambil mengangkat tangan. Isinya adalah mendoakan supaya si jenazah diampunkan dosanya, bisa menjawab pertanyaan kubur, sehingga akan dikatakan silahkan tidur yang pulas. Demikian yang betul kita hantarkan. Silahkan berdoa sendiri-sendiri, tidak usah untuk diimami, dongo dewi-dewi, silahkan sambil ngadep kiblat, sambil angkat tangan, memuji Allah, bersolawat lalu doa. Setelah itu nanti menabur 3 kali dan pulang, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.